Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan membahas tentang botnet. Nah, jadi botnet itu apa nih? Malware yang menginfeksi perangkat kalian yang terhubung dengan internet yang bertujuan mengendalikan perangkat kalian untuk tujuan tertentu. Biasanya untuk melakukan hal-hal ilegal. Nah, analogi sederhananya bagaimana nih? Jadi botnet itu seperti seseorang yang sedang membuat banyak prajurit untuk menyerang suatu negara. Nah, di sini nih prajurit ini apa nih? Ya device-device yang sudah terkena botnet ini nih. Nah, di kiri ini kita ada gambar bagaimana botnet itu bisa siklus suatu botnet itu bisa bekerja. Nah, bentar, coba saya akan uh, bantu jelaskan lebih detail ya, jadi kalian bisa lebih mengerti nih. Nah, jadi penyerang itu biasanya kita akan menyebutnya adalah botmaster. Nah, pertama-tama, botmaster itu akan mendistribusikan malware tersebut. Biasanya nih ya, pertama tuh dia akan melakukan dengan spam email. Jadi dia akan mengirim email-email phishing untuk kalian buka dan akhirnya kalian terkena dengan bot ini. Kedua, website yang tidak jelas atau infected website. Nah, terus sosial media post nih apa nih, biasa suka ada post-post atau link-link yang dikirimkan di sosial media kalian, terus kalian buka. Nah, itu dapat menyebabkan infeksi pada device kalian. Nah, setelah Bootmaster ini melakukan distribusinya, lalu selanjutnya adalah menginfeksi device tersebut. Jadi ntar malware ini akan terdownload ke dalam suatu device nih. Nah, kalau sudah berhasil, software ini, botnet ini akan berjalan di background device kalian. Lalu dia akan mencoba mengkoneksi ke server yang dikontrol oleh si botmaster ini. Nah, ini nih terkoneksi mereka nih. Nah, jika sudah berhasil ke tahap ini, biasanya device device ini nih sudah dapat dikontrol penuh oleh botmaster. Nah, di sini nih sudah terkontrol penuh nih biasanya kalau di tahap ini nih. Nah, setelah sudah terkontrol penuh, nah jadi device yang tadi di atas ini, device-nya sudah jadi botnet dia, botnet si botmaster ini. Nah, pada saat botmaster mau melakukan sesuatu, dia dapat mengendalikan botnet-botnet ini sebagai army dia atau pasukan dia untuk melakukan hal-hal tertentu. Nah, kurang lebih seperti itu ya siklusnya. Kita lanjut lagi ya. Hmm. Nah, Jadi jadi dampak dari botnet ini apa nih? Pertama, botmaster dapat full akses terhadap perangkat korban. Jadi perangkat korban itu dapat dikontrol penuh. Apapun yang ada di dalam device korban ini dapat dikontrol oleh botmaster. Berarti dia dapat melihat data-data kalian, dapat mencuri data-data kalian, atau bahkan dapat menginstal aplikasi-aplikasi yang dia butuhkan di dalam device kalian. Nah, terus kedua nih, perangkat dapat digunakan untuk melakukan tindakan ilegal. Nah, ini yang bahaya nih. Kalau misalnya dia sudah mengambil kontrol kan dia bisa melakukan apa saja. Nah, biasanya botmaster ini akan melakukan hal-hal ilegal pada device kalian. Jadi device kalian ini digunakan untuk hal-hal jahat gitu. Jadi kalau misalnya dalam suatu case ada masalah di mana dicari IP-nya atau dicari device apa yang menyerang menyerang itu, nah bisa-bisa device kalian jadi korban dan kalian dicari-cari gitu. Nah, ini bahayanya nih. Ketiga, perangkat dapat menyebarkan malware melalui jaringan internet. Nah, ini juga bahaya nih. Jadi, ketika perangkat kalian terinfeksi dan kamu sambungin ke WiFi, nah satu rumah itu akan menjadi botnet juga tuh, terkena botnet semua tuh rame-rame tuh. Nah, jadi ini nih kan sangat meresahkan gitu kan ya. Terus nah, keempat apa? Perangkat ini lambat pada saat digunakan. Ini jadi lambat dia jadi karena kan device kalian dikontrol, dipakai atau digunakan. Berarti kan source pasti diambil kan. Jadi ujung-ujungnya device kalian cuma nyala untuk mereka gunakan saja. Pada saat kalian menggunakan device kalian tuh hampir tidak dapat digunakan. Kenapa? Karena resource-nya sudah diambil penuh atau sudah banyak yang diambil resource-nya itu untuk melakukan serangan atau melakukan hal-hal ilegal untuk si botmaster ini. Nah, jadi kalau kamu bingung, aduh, kayak mana nih ciri-ciri kalau laptop saya atau device saya terkena botnet? Nah, ini kita dapat 4 nih, utama nih. Pertama, perangkat jadi lambat. Lambat di sini tidak selevel dengan lemot saja. Ini udah hampir bisa dibilang tuh kalau dalam kasus yang parah, kalian sampai tidak bisa menggunakan device kalian. Kayak habis nyala, booting masuk Windows atau masuk OS, apapun itu, yang nggak bisa apa-apain. Bahkan buka Word aja itu sangat lambat atau tidak bisa bahkan gitu loh.
Terus apa? Kedua, aktivasi aneh pada perangkat. Jadi perangkat ini tuh bisa tiba-tiba bergerak sendiri atau tiba-tiba menjalankan software-software sendiri tanpa kalian pencet atau melakukan hal-hal yang tidak kalian lakukan tiba-tiba bisa terjadi aja di device kalian gitu. Nah, ini nih aktivasi aneh pada perangkat. Nah, terus apa? Poin ketiga, email atau pesan terkirim dari akun kamu. Jadi ketika dia dapat mengontrol device kalian, jadi dia kan dia bisa mengontrol akun-akun kalian di situ yang misalnya kalian tidak logout atau yang masih nyangkut di situ. Nah, biasanya mereka bisa dapat menggunakan akun-akun itu untuk tindakan kriminal atau jahat nih, untuk menyerang atau untuk melakukan apapun serangan itu. Nah, keempat apa nih? Kegagalan akses ke situs dan atau layanan tertentu. Kok bisa? Apa hubungannya nih? Kalian mungkin bingung. Nah, kadang-kadang suatu sistem keamanan di suatu layanan tertentu atau situs tertentu itu ada keamanannya. Nah, biasanya tuh kenapa kalian tidak bisa akses? Karena IP kalian atau device code kalian tuh nomor seri device kalian tuh sudah di-ban atau di-blacklist sama layanan tertentu atau situs tertentu karena kalian melakukan serangan gitu loh. Padahal kalian tidak menyerang kan, yang menyerang tuh adalah bot master. Tapi karena bot master menggunakan device kalian, jadi device kalian lah kena juga, kena blacklist sama layanan tertentu kan gitu. Kan kalau kayak gini kan sangat meresahkan gitu kan ya, botnet ini sangat meresahkan kan. Terus nih, apa nih tips-tipsnya untuk menghindari botnet? Nah, pertama jangan menggunakan remember password. Nah, ini biasanya kan kalau kalian ada login di aplikasi tertentu atau ada melakukan login di apa misalnya Gmail apa apa kan ditawarkan untuk remember password kan. Jadi pada saat kalian mengakses itu lagi, kalian tidak usah masukkan password lagi. Tapi itu beresiko karena ketika device kalian diambil oleh botnet, diambil ahli nih, nah itu tuh ada kemungkinan kalau kamu remember password, sang penyerang tuh nggak butuh brute force atau melakukan penjebolan password lagi karena kan remember tinggal dimasukin aja semuanya kan langsung bisa diakses semuanya. Nah itu tuh cukup bahaya gitu. Nomor 2 apa solusinya ini ganti password secara berkala. Kamu melakukan password changing berkala. Terus kalau bisa juga menggunakan password yang kuat gitu. Dan jangan lupa ya, ntar udah ganti-ganti kalian lupa lagi passwordnya apa kan repot lagi ntar. Nah ketiga nih apa nih? Jangan asal sambungkan device pada WiFi publik. Kenapa? Ya kayak yang tadi kita bilang, karena penyebaran botnet ini melalui WiFi apa jaringan internet. Ketika kamu masuk ke WiFi publik, kamu tidak tahu kan ada yang terinfeksi juga atau tidak kan device-nya kan. Nah, ketika kamu sial, kamu masuk ke WiFi publik, misalnya WiFi restoran atau kafe, dan ternyata ada yang terinfeksi, kamu juga terinfeksi botnet ntar device-nya. Nah, atau juga bisa kemungkinan kedua, kalian salah sambung ke WiFi. Jadi, kalian tuh menyambungkan diri ke WiFi hacker, yang dimana ya sudah tamat riwayatnya lah kan. Kamu kan berarti sudah salah gitu gitu. Jadi hati-hati dengan WiFi publik. Sebisanya jangan gunakan WiFi publik untuk keamanan kan. Nah, nomor 4 nih apa nih? Hati-hati dengan email tidak dikenal atau mencurigakan. Nah, ini takutnya tuh email phishing. Setelah kalian buka, kalian di redirect atau kalian tiba-tiba otomatis mendownload hal-hal yang harusnya tidak kalian download. Nah, di situ ada botnet. Nah, kalian bisa kena. Jadi kalau lihat email nih, lihat header emailnya udah kayak mencurigakan kayak Anda menang 100 juta atau bagaimana hadiah utama. Itu jangan langsung dibuka cepet-cepet gitu. Itu takutnya itu adalah phishing atau misalnya hal-hal yang menurut kalian mencurigakan lah, jangan terlalu gampang dibuka, takutnya phishing. Ntar kalian terkena malware tertentu kan gitu. Terus kelima nih apa nih? Upgrade perangkat lunak berkala. Nah, takutnya kalian bisa terkena serangan di mana ternyata tuh vulnerability dari perangkat lunak tersebut. Nah, jadi kalau kita mengupdate berkala, kemungkinan besar kan jadi kayak sekuritas di perangkat lunak ini nih terupdate juga gitu kan. Jadi itu menambah keamanan kalian. Nah, solusi keenam ini apa? Pasang antivirus gitu. Jadi supaya kalau ketika ada virus atau ada malware yang masuk, antivirus ini bisa mencari, oh ini bahaya gitu kan. Jadi membloknya atau kayak mana gitu. Terus nih cara penanganan. Nah, mungkin kalian kan bilang kan kayak, Kak, saya sudah terkena botnet, terus saya harus apa gitu kan. Nah, jadi solusinya cara penanganan itu kayak mana? Pertama, kamu kalau menyadari kamu terkena botnet, langsung matikan jaringan internet. Karena botmaster itu mengambil kontrol ke dalam device kamu melalui internet. Jadi, langsung putuskan semua jaringan internet gitu kan. Nah, setelah kamu putuskan jaringan internet, kamu memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah menggunakan antivirus atau
defender-defender yang kalian percayai untuk men-scan device kalian, membersihkan dari hal-hal yang seperti itu. Itu satu, di mana ada kemungkinan kecil di mana antivirus itu tuh pun tidak bisa menghapus semuanya. Nah, cara kedua ini adalah cara yang tidak praktis, tapi ini pasti aman. Apa itu? Nah, di reset aja OS-nya. Itu memang cara yang tidak praktis, tapi itu pasti aman nih. Kamu format aja habis semuanya kan, nggak mungkin tersisa di situ botnetnya. Tapi itu kan tidak dianjurkan, kayak cara yang pasti beberapa dari kalian menurut itu kayak cara yang tidak solusi lah, itu menyusahkan gitu kan. Jadi solusi yang bisa digunakan menggunakan antivirus untuk dibersihkan device kalian. Baru setelah kalian yakin device kalian bersih dari botnet, kalian sambungkan kembali ke internet, tidak masalah. Nah, begitu teman-teman tentang botnet teman-teman. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian.